Dan ketika dia sampai di bumi, dia tidak mau kembali. Dan malaikat bingung, loh kok tidak balik ke sana. Karena kata si Dajjal, bumi ini yang paling indah dari seluruh ciptaan Allah. Karena hanya di bumi ada panas, ada dingin, ada warna-warni, ada malam, ada siang, ada cahaya, ada kegelapan, ada lembut, ada keras, ada asin, pedas, manis, whatsoever. Begitu indahnya sehingga Dajjal jatuh cinta kepada bumi, sehingga dia tidak mau kembali. Ini sudah merupakan gejala yang dalam cara berpikir linier ini kita anggap saja mengecewakan Tuhan. Tapi jangan-jangan memang itu perintah Tuhan. Jadi Tuhan itu maha ahli strategi, memasang aktor-aktor yang kita dibikin salah sangka sampai sekarang. Misalnya kita benci setan, terus kita bayangkan orang yang paling jahat kepada Allah itu kan selalu dimasukkan neraka. Terus kita menyangka kita akan bareng-bareng setan ke neraka, misalnya gitu ya. Lah itu kan kebodohan kita. Lah setan tidak ada masalah masuk neraka, wong dia api. Tapi kita terjebak oleh ketidakrajinan kita untuk mengenali ilmu fisika dan biologi sebagai dasar-dasar ilmu agama. Makanya seharusnya ada ulama biologi, ulama fisika. Kan begitu? Loh ya kalau enggak terus VK dok. Buktinya ada penggusuran enggak ada fikihnya. Ya toh? Ada penggusuran enggak pernah ada fatwa. Enggak pernah ada fatwa sosial, enggak pernah ada fatwa hukum, enggak pernah ada fatwa ekonomi. Yang ada cuma fatwa akidah. Itu pun pokoknya yang sesat itu yang enggak bareng dia gitu dok. Kita ini sebenarnya sesat. Cuman tidak ada keberanian untuk bilang kita sesat, itu aja. Kalau saya di langganan sesat seneng banget saya. Lu baru tahu ente ketika gitu kan. Aneh temennya setan. Soalnya kalau aneh masuk neraka bareng setan masuk neraka. Anak susah masuk agak nggak mau masuk surga. Sebab ketemu ente nanti. Mending di neraka aja sama setan. Kan gitu kan. Tinggal dibolak-balik gitu wong. Oke. Dajjal seolah-olah menentang Tuhan atau menentang Tuhan dalam prakteknya karena dia tidak mau kembali ke langit. Maka Tuhan bikin manusia untuk menciptakan kekasih yang baru. Dan Tuhan ingin bikin makhluk baru yang masterpiece, yang paling hebat di antara makhluk-makhluk yang pernah dia bikin. Maka dia perintah Jibril, ambil tanah di bumi, bawa ke sini dan nanti jadikan dia Adam. Jibril pun datang, tapi bumi marah. Singkat kata disepatani kalau bahasa Jawanya, dikutuk. Karena bumi sama Dajjal dan ada beberapa makhluk lain yang sudah hidup di bawah permukaan bumi sekian ratus meter, itu sudah terjadi silaturahmi yang luar biasa nikmatnya, sehingga tanah ini tidak mau diambil, direkrut dikit pun untuk dijadikan makhluk yang baru. Jadi Jibril balik ke langit dengan kecewa. Terus Tuhan nyuruh Mikael dikutuk, ketakutan, balik lagi. Jadi kalah berdebat, kalah argumentasi sama bumi. Kemudian yang ketiga Israfil juga disuruh balik lagi karena dia juga kalah argumentasi sama bumi. Si Israel ini baru si aliran radikal ini. Datang Israel ke bumi dan bumi langsung ngapa kowe lele rene. Anu suwa sak karepmu kowe, aku sing ngongkon Gusti Allah. Sepatanono sak karepmu. Lu kutuk sampai apa aja. Terserah kamu. Saya mau ambil kamu dikit untuk bikin makhluk baru namanya Adam, Khalifatullah fil ard. Waktu itu belum sebutannya belum Khalifatullah fil ard, Khalifah titik. Ya. Khalifah gitu dong. Terus bumi ketika si Israel bilang, "Ini saya diperintah Tuhan kok. Kamu mau ngutuk ya kamu urusannya sama yang nyuruh saya." Kan gitu kan? Jadi filosofi dan prinsip mandat itu sudah sejak dulu
difahami dan dipraktekkan oleh malaikat keempat ini, yaitu Israel. Maka diambillah tanah, dibawa ke langit. Nah, Israel lah yang bertugas bikin Adam. Coba bikin bentuk kamu. Coba bikin manusia. Cuman tolong tambahin syahwat kata Tuhan gitu. Tambah satu lagi nafsu. Syahwat ini bukan syahwat dalam bahasa Indonesia deh. Syahwat itu adalah segala sesuatu yang merebut hak Allah yang diwujudkan menjadi keinginan makhluk. Itu syahwat. Jadi kalau yang enak kayak malaikat itu kan ya'malu ma yu'marun. Jadi malaikat itu tidak punya syahwat. Dia tidak punya keinginan apa-apa. Dia hanya menjalankan yang Allah perintahkan. Manusia, jadi tanah tadi itu sebutannya tapel kalau bahasa Jawa, tapel. Jadi dia ambil tanah untuk jadi tapelnya Adam, untuk bentuknya badannya Adam itu. Nah, terus ditambahi, ditiup roh oleh Allah, ditambah yang niup rohnya Allah sendiri, ya. Tapi yang menciptakan estetikanya Israel. Maka Israel yang kelak berhak mengambil nyawanya manusia. Itu kalau bagi hak dan tanggung jawab tadi, gitu loh. Tapi ini jangan bilang siapa-siapa ya. Mendengar saya ya. Ini belum pernah dengar ini jilbab ini. Dia dengarnya idola cilik melulu kan itu kan. Oke. Ditambah, jadi syahwat itu apa? Orang ingin menyuap, orang mau disuap, itu syahwat. Orang mencalonkan diri, saya ini cocok loh jadi presiden loh, itu syahwat. Demi Allah tidak boleh di dalam lingkungan saya pribadi, keluarga dan komunitas, tidak pernah boleh ada tradisi menawarkan diri di bidang apapun saja. Tidak ada proposal, tidak ada menawarkan diri, tidak ada. Karena itu syahwat. Dan nek aja nek gelem ayo, tapi iki gak nawani lho iki. Monggo lho sak karep-karepmu lho ya. Kan gitu loh. Karena itu syahwat. Jadi syahwat itu segala sesuatu yang sebenarnya merupakan milik Allah tapi ditumbuhkan oleh diri makhluk. Oke, tapi tidak saya perpanjang. Terus disuruh nambahin lagi nafsu lah. Nafsu ini baru mas. Nafsu ini yang disebut syahwat dalam bahasa Indonesia. Itu sing gentalu karo sing bagian ngono-ngono iku lah. Sing bagian terus iwan-iwan iki lah. Oke, teman sekalian. Akhirnya Adam tercipta, bentuknya paling indah, terus dikasih pakaian yang penuh pernik-pernik intan, berlian dan mutiara, dan bajunya apa namanya belakang ini, jubahnya itu 400 meter ke belakang. Terus dijumenengke sama Allah di surga. Dijumenengke itu disinggasanakan oleh di surga. Baru Allah bersabda, yang kemudian diceritakan di Al-Quran, wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara dan seterusnya. Nah, malaikat bersujud kepada Adam, yang tidak mau si Idajil. Idajil lah cemburu dia, wong dia dulu kekasih nomor satunya Allah. Dan dia diciptakan dari api, ini cuma ambil dari tanah, anak buah saya. Bumi kan anak buahnya Idajil, kan gitu. Maka dia cemburu. Maka dia punya dendam bagaimana supaya Adam ini bisa takluk kepada dia.